make sure that the horizon is clear. Take these. It's okay. You can see the writing on the pavement. Halo Sobat Masjid, balik lagi dengan narator magang. Nah, seperti biasa, narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Kali ini bertema Survivor, yang menceritakan tentang dua orang kekasih, atau lebih tepatnya mantan kekasih, yang tidak sengaja di penerbangan yang sama. Tapi sayangnya pesawat mereka jatuh dan hanya mereka berdua yang selamat di pesawat itu. Di sini mereka harus bekerja sama agar bisa bertahan. Akankah mereka selamat? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Built to thrive, yeah. I think that we've already know. Yeah, I think that we've already know. Film akan dibuka dengan sepasang kekasih, yaitu Jackson dan juga Sarah. Mereka berdua sedang asik melihat video saat mereka bersenang-senang. Tapi sayangnya di sini Sarah mengatakan kepada Jackson kalau dia harus segera pergi ke London dan akan meninggalkan dia di tempat ini. Kemudian Jackson mengatakan kepada Sarah, dia tidak ingin berpisah. Dia memohon dengan sangat agar tidak meninggalkannya. Why do I have to leave? You know I can't. They let me defer this offer for this entire... Sarah yang melihat itu, hatinya sedikit tergugah. Tapi apa mau dikata, keberadaannya di pulau ini saja merupakan tugas dari kantornya, dan dia harus segera kembali. Kemudian Jackson mengatakan kalau, bila kau ingin pergi, paling tidak biarkan aku menemanimu ke bandara. Tapi Sarah tidak mengizinkannya, karena Sarah sangat benci dengan perpisahan. Tapi Jackson tetap memaksa untuk mengantarkan Sarah menuju bandara. Di malam itu, Jackson ingin menraktir Sarah minum sekali lagi. Saat Jackson pergi untuk mengambil beberapa minuman, Sarah tiba-tiba pergi. Begitu saja, sedangkan Jackson hanya memandang dan melihat bangku itu kosong dengan minuman di tangannya. Those. Some dirty socks. Satu tahun telah berlalu, saat ini Sarah berada di London. Dia mendapatkan telepon dari Pascal, yaitu sahabatnya di pulau itu, dengan mengatakan mengenai pernikahannya yang akan segera dilakukan. Dan dia meminta kepada Sarah untuk datang sebagai pendamping wanitanya. Karena sahabatnya sendiri yang meminta, Sarah tidak bisa mengatakan apapun dan mengiyakan akan datang ke pernikahan itu. Tak lama berselang, Sarah pun sampai di pulau itu. Tidak lupa dia meminjam mobil milik Pascal untuk mengambil beberapa minuman di temannya yang bernama Solomon. Setelah minuman didapat, dia pun pergi menemui Pascal dan kemudian mereka pun bersenang-senang sembari melepaskan masa lajang dari Pascal. You're insane! Yeah, so let's go. Di sore harinya mereka sampai di sebuah bar. Di sana Sarah dan juga Pascal mengobrol panjang lebar. Tanpa disangka, Sarah bertemu dengan Jackson yang kali ini sudah memiliki sebuah sekolah menyelamnya sendiri. Tentu saja Sarah menjadi salah tingkah karena kita tahu sendiri Sarah telah meninggalkan Jackson begitu saja di malam itu. That's aggressive. Warning or... And who's that? He does not. Yes, he does. Right here? Singkat cerita, di malam harinya Sarah datang ke suatu pesta. Di sana tanpa sengaja Sarah melihat Jackson yang sedang mengobrol dengan teman-temannya. Sarah memandanginya cukup lama. Dia mengumpulkan keberanian agar bisa berbicara dengan Jackson. Setelah keberaniannya terkumpul, Sarah pun berjalan ke arah Jackson. Dengan canggungnya dia berkata, "Hai, apa kabar?" Jackson pun kembali menatap ke arah Sarah dan membalas perkataan dan ucapan dari Sarah. Like half an hour. Oh, I would have looked for you. Shall we? Tapi entah mengapa ekspresi dari Jackson ini tampak tidak suka. Jackson berdiri dari kursinya dan mengatakan kalau dia akan mengerjakan beberapa laporan dan pergi dari tempat itu. Sarah membuntutinya, membuntuti Jackson yang berjalan di tepi pantai. Di sini mereka berdua tampak canggung dan mulai berbicara mengenai beberapa hal. Tapi sayangnya Jackson tidak terlalu menghiraukan perkataan dari Sarah. Kemudian Sarah memegang tangannya dan berkata kepada Jackson kalau dia benci perpisahan. Seharusnya kau tahu mengenai hal itu. Jackson pun berkata kalau dia sangat memahami hal itu.
Kemudian mereka berdua berjalan menuju kabin milik Jackson. Di sana mereka minum dan bercanda untuk beberapa hal. Tapi kemudian Jackson mulai mengatakan hal yang serius, mulai memunculkan ekspresi yang sangat serius. Seakan-akan ekspresinya sangat kesal dan marah kepada Sarah. Sarah berhutang penjelasan kepada Jackson. Di sini Sarah mengatakan kalau dia memang harus pergi dan akan selalu seperti itu. Tapi Jackson menimpalinya. Dia berkata kepada Sarah, "Bukankah kau bisa memilih untuk tinggal?" Tapi Sarah tidak bisa melakukan hal itu dan malah mengatakan kepada Jackson, seharusnya dia yang bisa ikut dengan dirinya. If you cared about me so much, you could have offered to come with the wedding tomorrow. I want Pascal to have a nice day. Tapi Jackson berkata kalau London terlalu sesak untuk dia. Dia tidak bisa pergi. Pertengkaran kecil terjadi di antara mereka berdua. Sarah berkata di pernikahan Pascal nanti sebaiknya mereka berpura-pura untuk tidak saling mengenal. Jackson pun mengiyakan perkataan dari Sarah. Dan apa yang memasuki mereka berdua, mereka pun melakukan hal yang selama setahun tidak mereka lakukan. Di pagi harinya setelah pertempuran itu, Sarah terbangun dari tidurnya dengan Jackson yang terus memegang tangannya. Seakan-akan Jackson mengatakan kalau dia tidak ingin melepaskan Sarah, tapi Sarah tetap pergi. Jackson pun terbangun sendirian. Karena malam itu juga membuat Sarah hampir saja telat ke pernikahan Pascal. Pascal harus berangkat duluan menggunakan ferry, dan Sarah harus numpang di pesawat milik temannya yang bernama Freddy. Kemudian mereka pun menaiki pesawat itu. Yang tidak disangka ternyata Jackson berada di pesawat itu. Dia juga ikut menumpang menaiki pesawat milik Freddy. This is your captain. Get loud up in here. So, Kemudian mereka naik ke pesawat itu. Pesawat itu mulai dinyalakan. Dan Freddy meminta kepada Sarah dan juga Jackson untuk mengenakan headset mereka. Mengingat suara mesinnya terlalu keras dan mereka tidak akan bisa saling mengobrol. Tapi kemudian Jackson berkata kepada Freddy agar setelah mereka selesai dari pernikahan itu mereka bisa membawa ke tempat yang indah. Kemudian Sarah mengatakan kalau bagaimana kalau ke tempat di mana kita biasa ke sana. Tapi sebelum perkataan itu selesai, Jackson langsung menaruh headset. Dia terlihat sangat kesal dan juga kecewa kepada Sarah. Sarah pun tidak bisa berkata apapun. for old time's sake. Di saat di penerbangan itu, Freddy meminta kepada Sarah untuk duduk di kokpit. Tapi Sarah menolaknya karena dia sudah lama tidak melakukan hal itu. Tapi Freddy berkata, tenang saja, di langit kita tidak akan menabrak apapun. Tapi Sarah masih ragu-ragu untuk menerbangkan pesawat itu. Sedangkan Jackson mulai batuk. Dia meminum obatnya. Tapi sayangnya Freddy membutuhkan air. Dan kemudian meminta kepada Jackson untuk mengambilkan sebotol air. Tapi sayangnya sebelum air itu diambil, tiba-tiba Freddy pingsan. Yang kepalanya membentur tuas kemudi yang membuat kapal itu menukik dengan cepat. Jackson pun terhempas ke depan dan hampir saja tertimpa dengan tabung oksigen. Dengan cepat, Jackson mengangkat tubuh Freddy dan menyingkirkannya dari kemudi, yang membuat Sarah bisa mengendalikan pesawat itu. Tapi sayangnya pesawat itu masih menukik dengan cepat. Dengan bergegas, Sarah mulai menarik tuas itu. Di saat-saat terakhir, kapal itu bisa distabilkan dan mereka bisa terbang lurus. Kemudian Jackson mulai melakukan pertolongan pertama kepada Freddy dengan melakukan CPR. Tapi sayangnya Freddy telah tiada. Freddy, come on! Di sini Sarah hanya bisa menangis. Dengan Jackson duduk di kursi pilot sambil menggunakan headsetnya dan bertanya kepada Sarah, apakah kau bisa menerbangkan pesawat ini? Sarah mengatakan kalau dia sudah lama tidak melakukan ini dan dia ragu bila dia bisa melakukannya. Kemudian Jackson mulai memeriksa beberapa bagian di pesawat itu, seperti sistem navigasi dan juga map. Tapi sayangnya kedua sistem itu rusak akibat benturan dari tabung oksigen itu. Kemudian dia mulai mengecek HP-nya dan melihat apakah sistem GPS di HP-nya juga berfungsi. Tapi sayangnya karena mereka sangat jauh dari daratan, sinyal pun tidak ada. Di sini Jackson mulai mengecek radio di frekuensi berbeda. Tapi karena sangat jauh dari daratan, radio mereka tidak menangkap apapun. Dan kini mereka benar-benar sendirian di langit tanpa tahu arahnya.
doing that? Di sini terlihat Sarah sangat panik dengan apa yang terjadi. Dia menoleh dan melihat ke arah mayat Freddy dan kemudian mengaktifkan autopilot. Tapi sayangnya tiba-tiba sistem di pesawat itu mengalami malfungsi yang membuat sistem autopilotnya tidak bekerja. Kemudian di sini Jackson mengatakan kalau sebaiknya mereka terbang ke selatan. Tapi berhubung kompas itu rusak, jadi mereka tidak bisa melakukan apapun. Jadi yang bisa mereka lakukan adalah mencatat jam keberangkatan mereka, kemudian melakukan perhitungan agar mereka tahu mereka berada di mana. Kemudian mereka mengarah ke selatan. Terdapat sebuah badai besar yang menghadapi mereka. Mereka terbang ke arah situ dan kemudian sambungan radio terjadi. Di sini, menara kontrol mulai berkomunikasi dengan mereka. Setelah dijelaskan mengenai keadaan dan kondisinya, menara kontrol mulai membimbing Sarah dan juga Jackson agar mereka terus mengarah ke barat. Di sini Sarah mengatakan kalau bukankah sebaiknya mereka menghindari badai. Menara kontrol berkata, bila mereka menghindari badai, badai itu cukup lebar dan luas. Jadi mereka bisa menyimpang sangat jauh dari jalur. Ditambah lagi, bahan bakar mereka juga semakin menipis. Kemudian menara kontrol bertanya mengenai sisa bahan bakar mereka. Di sini Jackson menjelaskan kalau bahan bakar mereka tinggal setengah. Kemudian Jackson bertanya kepada menara kontrol, apakah sebaiknya mereka mendarat di air? Menara kontrol berkata, kalau mereka tidak boleh melakukan itu. Kalau mereka mendarat di air, akan terjadi cedera serius. Ditambah lagi, pesawatnya akan tenggelam dan mereka akan sangat kesulitan untuk mencari posisinya. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Sarah dan juga Jackson langsung menerobos ke arah badai itu. Badai yang sangat besar dan juga mengerikan, ditambah dengan kilatan-kilatan dari petir. Mereka masuk dan mulai terjadi turbulensi hebat di pesawat. Di sini Sarah melakukan inisiatif untuk melewati badai itu dengan terbang di atasnya. Sarah mulai mengangkat kemudinya dan membuat pesawat itu mulai menanjak dengan cepat. Di sini Jackson berkata, bukankah sebaiknya kita tetap terbang rendah seperti perkataan dari menara kontrol? Tapi di sini Sarah memiliki pandangan lain. Bila mereka bisa melewati badai ini, mungkin ada langit cerah di atas sana. Mereka terus mendaki dan mendaki. Akhirnya mereka sampai di atas dari badai itu. Benar perkiraan dari Sarah, di atas terdapat cuaca cerah dan indah. Tapi karena perbedaan tekanan yang sangat tinggi, ditambah lagi dengan kerapatan udara yang rendah, membuat mereka hampir kehilangan kesadaran. Kemudian Sarah pingsan dalam sekejap. Pesawatnya menukik dan masuk lagi ke dalam badai. Kemudian Jackson menarik Sarah agar menarik tuasnya. Di sini Sarah bangun dan dia berusaha untuk menarik tuasnya. Tapi sayangnya pesawat itu sedikit kehilangan kendali yang membuat mereka tidak bisa menarik tuasnya. Tapi lama-kelamaan mereka mampu menarik tuasnya dan mereka masih terjebak di dalam badai itu. Di sini Sarah mengatakan kepada Jackson kalau mereka harus terbang mengarah ke barat. Tapi sayangnya kompas mereka rusak dan mereka tidak tahu posisi mereka sekarang ada di mana. Ditambah lagi, bila mereka tidak mengetahui arahnya, mereka hanya akan berputar-putar dan terjebak di badai ini. Kemudian Jackson melepaskan headsetnya dan pergi keluar. Kemudian pergi ke belakang dan mulai mencari alat-alat yang dia butuhkan. Jackson mengambil sebotol minuman dan juga magnet berada di tempat kompas itu. Di sini, Jackson ingin membuat magnet darurat dan untungnya itu bekerja. Akibat turbulensi, magnet mereka jatuh. Tapi untungnya Jackson mengetahui arah yang tepat. Kemudian Jackson mengatakan kalau arah utara berada di belakang mereka, jadi barat berada di sebelah kanan. Kemudian Sarah mengarahkan pesawatnya ke sebelah kanan. Tak lama berselang, muncullah cahaya dari matahari. Mereka berhasil keluar dari badai itu. Mereka demikian lega karena berhasil keluar. Tapi ternyata masalah tidak sampai di situ. Bahan bakar mereka turun dengan sangat cepat. Sebelum masuk ke dalam badai, sisa bahan bakar mereka adalah 38%. Tapi setelah keluar, tinggal 5%. Kemudian Sarah menyalakan tangki cadangan
Untuk beberapa saat, tangki cadangan itu terisi dengan penuh, tapi turun dengan cepat lagi. Jackson menyadari terdapat sebuah kerusakan di pesawat itu. Karena tidak ada pilihan lain, Jackson memutuskan untuk memperbaiki pesawat itu dari luar. Shit, they're on the wings. There's gotta be a leak in one. We'll be out of fuel in about 50. Kemudian Jackson mencari tali dan diikatkan di pesawat itu. Kemudian Jackson mulai merayap dan menggelantung menuju tempat mesin pesawat itu. Sedangkan Sarah hanya menatap dan berteriak. Kemudian setelah membuka penutup mesin itu, Jackson menemukan masalahnya. Ternyata saluran bahan bakar yang menuju mesin mengalami kebocoran. Di sini Jackson berusaha menutupnya dengan selotip. Tapi akibat angin yang terlalu kencang, selotip itu tidak bisa merekat dengan sempurna. Jadi Jackson mengulanginya lagi. Jackson, it's working. It's leveling out. Dan mulai menutupinya dengan selot. Setelah selesai, Jackson akan kembali ke dalam pesawat. Tapi tangannya tergelincir yang membuat dia harus berpegangan dengan sayap pesawat itu. Di sini Sarah langsung berusaha menolongnya untuk menariknya masuk ke dalam pesawat. Tapi sayangnya, karena sistem autopilot di pesawat ini mengalami kerusakan, Sarah harus tetap berada di kemudi. Kalau tidak, mereka akan jatuh. Kemudian Sarah mulai mengikatkan sesuatu di pengendali pesawat itu agar pesawat itu mampu terbang lurus. Kemudian dia langsung menolong Jackson agar bisa masuk ke dalam pesawat itu. Di sini Sarah langsung menarik dia masuk ke dalam pesawat. Karena itu tangannya cedera. Kemudian Sarah mengambil perban yang berada di dalam bagasi pesawat itu. Sedangkan Jackson mengambil alkohol yang dia bawa. Kemudian Sarah mengambil alkohol itu dan disiramkan ke tangannya untuk sebagai alat pembersih. Kemudian dia memerbannya. Setelah itu selesai, mereka kembali ke kokpit. Tapi sayangnya bahan bakarnya tinggal 5% dan itu tidak merubah situasi. Kemudian mereka memiliki sebuah ide untuk membuang beberapa barang di pesawat itu seperti bangku dan juga tas-tas yang mereka bawa. Tapi sayangnya itu tidak cukup untuk membuat pesawat ini jadi lebih ringan. Dan kemudian mereka memutuskan untuk membuang jasad dari Freddy agar membuat kapal ini menjadi semakin ringan. Tapi di saat mereka membuang barang-barang itu, terdapat sebuah kapal nelayan yang lewat di bawah mereka. Dan di sini mereka tidak menyadari keberadaan dari kapal nelayan itu. Kemudian Jackson menyadari kalau alkohol yang mereka bawa mengandung etanol dan itu merupakan bahan bakar dari pesawat. Kemudian Jackson memiliki ide untuk menambahkan beberapa minuman itu ke dalam tangki bahan bakar. Tapi mengingat kondisi Jackson yang sangat tidak baik, akhirnya Sarah memutuskan untuk naik sendiri dan mengisi bahan bakarnya. Di saat mengisi bahan bakar ini, Sarah hampir saja terjatuh dari pesawatnya karena angin kencang yang menabrak tubuhnya secara langsung. Tapi kemudian, saat akan kembali, Sarah tidak sengaja terlempar dan untungnya langsung masuk ke dalam kokpit. Di sini Jackson mengatakan kepada Sarah kalau di saat tadi mereka mengisi bahan bakar, Jackson melihat sebuah pulau kecil yang terlewati oleh pesawat mereka. Di sini Jackson memiliki ide untuk kembali ke pulau itu, mengingat bahan bakar mereka yang tinggal sedikit. Jadi, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk selamat. Kemudian mereka berdua pun putar arah untuk menuju pulau itu. Setelah penerbangan beberapa menit, akhirnya bahan bakar mereka pun habis. Tapi mereka tidak menemukan pulau itu. Tapi untungnya pesawat mereka tidak kehilangan daya angkat dan bisa melayang di tengah lautan. Kemudian Sarah meminta maaf pada Jackson mengenai perlakuannya selama ini yang sering meninggalkannya begitu saja. Tapi di tengah pembicaraan itu, Jackson melihat pulau itu dan mereka bergegas untuk mengarahkan pesawat mereka menuju pulau itu. Di sini mereka harus melakukan pendaratan di air, sesuatu yang sangat beresiko. Okay. How do we do this? It's gonna be fine.
To land, I repeat, we're gotta pull us up a little bit. Kemudian pesawat mereka menghantam tepat di atas air, yang membuat bagian ekornya terlepas dan pesawat itu terbalik. Di sini Sarah dan Jackson pingsan dan pesawat mereka dengan cepat masuk ke dalam air. Kemudian Sarah terbangun dari pingsannya dan berusaha keluar dari pesawat itu dengan membawa Jackson, dan pesawat itu masuk ke dalam palu yang cukup dalam. Mereka pun berhasil keluar dari pesawat itu dan berenang menuju daratan. Masalah lain pun muncul. Ternyata pulau yang mereka tempati ini hanyalah gumpalan pasir di tengah lautan. Bila air pasang, maka gumpalan ini akan segera menghilang dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kemudian gelombang pasang pun mulai naik. Gumpalan pasir itu mulai tenggelam. Mereka terjebak di keputusasaan. Di saat terombang-ambing di tengah lautan, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berharap untuk selamat. Tapi di sini Jackson mengatakan kalau pelampung yang dia gunakan sebaiknya digunakan oleh Sarah. Dia tidak ingin wanita yang dia cintai ini mati begitu saja. Jadi dia rela mengorbankan dirinya. Tapi Sarah menolaknya karena Sarah ingin mereka berdua yang selamat atau tidak sama sekali. Kemudian di sini Jackson mengatakan kalau dia sangat mencintai Sarah. Begitu pula dengan Sarah yang begitu mencintai Jackson. Mereka berpelukan di tengah kepasrahan mereka, menunggu ajal atau keselamatan. Di saat itulah sebuah perahu datang untuk menyelamatkan mereka. Sebuah perahu yang menyadari kalau pesawat mereka mengalami masalah dan mencoba untuk membuntuti. Di sini Sarah berteriak dan meminta tolong. Kapal itu mendekat dan kemudian menarik Jackson dan juga Sarah dari dalam lautan yang dingin. Dan kemudian mereka diselimuti dengan handuk kering. Di sini Jackson berkata, jangan ada perpisahan lagi. Begitu pula dengan Sarah. Dia berkata, tidak akan ada lagi perpisahan. Kemudian mereka pun selamat dan kembali ke daratan. Dan film pun berakhir. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari Horizon Line. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, Kulkas Film juga bisa. Thank you for watching, see you next video. Ciao. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.